Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, ada yang bisa pimpin doanya satu orang? Oke, silahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Mulai. Nah baik, perkenalkan nama saya Nurmila. Mungkin dari teman-teman kalian ini belum saling mengenal ya. Jadi mungkin dari sisi kanan saya dulu, perkenalkan namanya, dari kelas berapa? Saya akan Nurmila Sabila dari kelas 8. Perkenalkan nama saya Khalifah dari kelas 8. Oke, baik ya. Nah, jadi adapun maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian di sini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok ini dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Jadi dengan adanya bimbingan ini, saya berharap kalian bisa merasa lebih bersemangat lagi dan termotivasi dalam belajarnya. Jadi bisa lebih siap lagi menghadapi berbagai tantangan. Melalui diskusi dengan kelompok ini, kita bisa saling berbagi pemahaman dan kita akan mencari cara-cara yang efektif untuk meningkatkan semangat belajarnya kalian. Jadi kita di sini bisa mengatasi rasa malas, membangun kebiasaan belajar yang produktif. Nah, jadi di sini juga saya ingin kalian merasa lebih yakin dalam menjalani proses belajar, karena dengan motivasi yang tinggi kalian akan lebih mudah mengatasi kesulitan dan meraih tujuan yang diinginkan. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan dalam bimbingan ini yaitu berdiskusi, curhat pendapat, dan mengisi LKPD serta evaluasi hasil. Nah, jadi kalian itu tidak perlu khawatir, karena dalam sesi bimbingan ini semua yang kalian bicarakan itu akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada orang lain maupun teman-teman yang ada di luar. Nah, jadi hal ini supaya kalian bisa merasa aman dan nyaman saat berbagi cerita, pikiran, atau perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Jadi saya di sini mendengarkan dan membantu kalian tanpa ada rasa takut dinilai atau menghadapi konsekuensi dari apa yang kalian sampaikan. Nah, oke, baik. Saya akan mereview kembali tujuan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebelum itu saya mau bertanya kepada kalian, ada yang bisa menjelaskan kembali, mungkin secara singkat tidak apa-apa, tujuan dari bimbingan ini? Siapa? Tujuan dari bimbingan ini meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi saya mau kalian di sini itu berkomitmen untuk saling mendengarkan pendapat satu sama lain dan berkolaborasi aktif dalam sesi diskusi ini. Nah, bagaimana kalian sudah siap untuk mengikuti layanan ini? Sudah ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita lakukan bimbingan ini dengan waktu 1 kali 45 menit ya. Oke. Saya mau bertanya dulu, di sini ada yang kurang motivasi dalam belajarnya? Nggak ada? Termotivasi semua atau mungkin masih malu untuk mengungkapkan? Ada? Ada yang kanan? Masih kurang motivasi? Masih. Oh, teman-teman masih ada ya. Masih ada beberapa mungkin malu mengungkapkan ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa motivasi belajar itu sangat penting bagi kalian. Nah, di mana motivasi itu merupakan faktor yang bisa mendorong kita untuk tetap semangat. Jadi kita bisa berusaha keras dan terus maju dalam belajar meskipun menghadapi kesulitan dalam pelajaran. Atau saya mau bertanya deh, di sini ada yang tidak suka pelajaran matematika? Suka belajar
pelajaran matematika ya. Nah, jadi tanpa motivasi yang kuat kita itu tidak akan mudah merasa putus asa ketika menghadapi tugas atau ujian yang berat. Misalnya kalian itu diberikan tugas matematika, kalian harus belajar mengerjakan bersungguh-sungguh. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Namun kita semua pasti pernah merasa kehilangan motivasi kan? Sekalian ada di antara kalian ada yang pernah kehilangan motivasi untuk belajar, kayak malas-malasan, ya kan? Nah jadi oleh karena itu melalui sesi bimbingan kelompok ini kita akan saling berbagi pengalaman satu sama lain, tips dan cara-cara untuk tetap termotivasi dalam belajar. Nah, jadi kita berharap dengan saling mendukung kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan penuh semangat. Nah, di mana kita semua itu bisa belajar bersama dan menemukan cara untuk termotivasi, meskipun ada banyak hambatan yang mungkin kita temui. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, saya ada satu ice breaking. Mungkin bisa bergeser sedikit. Jadi ice breakingnya itu dua orang ya. Nah jadi siapkan satu pulpen saja 2 orang. Satu saja pulpen. Jadi ice breakingnya itu sibuk, sakit. Kalau saya bilang sikat, ambil pulpen itu berebutan sama temannya. Paham? Sakit. Iya, kalau sikat ambil pulpennya. Oke, saya coba ya. Fokus ya, saya coba. Kita belajar dulu. Nah, sakit. Sikat. Oke, ulang lagi. Mulai ya, kita mulai ya. Sikut. Sakit. Sikut. Fokus, ulang. Fokus. Sikut sakit. Iya. Oke, ulang ya. Sakit. Sikat. Oke, satu kali lagi. Coba. Sakit. Sikat. Oke ya. Jadi sebelum itu kita tepuk semangat dulu supaya kalian bisa semangat. Jadi tepuk semangatnya itu begini. Tepuk semangat. Semangat. Tapi suaranya harus besar ya. Tetap harus semangat. Oke. Baik ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Kalian sudah semangat ya, jadi harus lebih semangat lagi dalam bimbingan ini. Nah, sebelum itu saya mau bertanya kepada kalian. Kan di antara kalian kan sudah kayak masih kurang motivasi kan? Mungkin bisa di antara kalian dari sisi kanan dulu coba apa alasan Anda bisa tidak termotivasi dalam belajar? Selanjutnya Saya kurang memahami pelajaran matematika karena menurut saya susah. terakhir Saya tidak paham pelajaran matematika dan saya tidak pintar. sebenarnya bukan tidak pintar tapi cuman malas belajar kan, tidak pintar.
ada yang yang belajarnya itu harus diulang sampai berkali-kali. Ada juga yang satu kali sampai kan ada juga siswa itu kalau dijelaskan satu kali langsung paham. Ada juga yang harus dijelaskan berulang kali baru paham, ya kan? Nah, sekarang saya meminta kalian itu untuk berbagi pengalaman tentang momen kebanggaan yang pernah kalian rasakan, seperti tantangan yang pernah kalian hadapi atau pelajaran berharga yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kegiatan ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi satu sama lain agar kita bisa belajar dari pengalaman masing-masing dan menemukan cara-cara untuk tetap semangat dan termotivasi meskipun dihadapkan pada kesulitan. Jadi sebentar kalian, di antara kalian mungkin dari sisi kiri saya lagi menceritakan momen berharga kalian atau misalkan pelajaran apa yang bisa memotivasi kalian itu untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Mengerti? Oke. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya. Oke, bisa dari sisi kiri saya dulu? Oke, silakan. Saya motivasi ya. Motivasi ya. Belajar olahraga karena belajar bahan dan asik. Oke, jadi kalau dari temannya itu dia termotivasi untuk belajar olahraga karena pelajarannya asik dan baik, gurunya baik ya. Iya, oke. Selanjutnya Saya termotivasi belajar bahasa Indonesia karena menurut saya pelajarannya mudah dipahami dan menarik. Oke, jadi kalau temannya itu termotivasi belajar bahasa Indonesia ya, karena pelajarannya itu mudah dipahami dan menarik ya kalau bahasa Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, Saya termotivasi belajar informatika karena gurunya baik dan komputer. oke, kalau temannya ini dia termotivasi untuk belajar komputer karena informatika karena menggunakan komputer ya. Oke, baik. Kalau selanjutnya mungkin bisa lebih besar suara sedikit supaya teman-temannya bisa dengar. Saya termotivasi belajar sains karena gurunya baik. Oke, kalau temannya dia termotivasi belajar PKN ya karena gurunya katanya lemah lembut. Oke. Nah, jadi setelah kalian sudah mendengar semua cerita temannya kan? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Mungkin dari sini siapa namanya tadi? Kanza. Oke, Kanza, silahkan apa yang menginspirasi dari cerita temannya yang sebelah kiri? Mungkin karena lebih asik gurunya dan baik. Oke, oh ya, dia terinspirasi karena gurunya asik dan baik ya. Nah, selanjutnya Gurunya baik dan belajar komputer ya. Kalau ini yang di tengah, inspirasi dari belajar temannya apa? Oke, bagus ya. Jadi di sini saya harap setelah kalian melakukan bimbingan ini, kalian bisa lebih termotivasi lagi dalam belajarnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, semuanya sudah mengerti? Oke, mengerti, bagus ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips dan trik untuk meningkatkan motivasi belajarnya kalian. Nah, jadi yang pertama itu membuat agenda belajar. Nah, di mana dalam membuat agenda belajar ini kita bisa mengatur waktu dan materi yang harus dipelajari. Jadi dengan agenda ini kalian bisa lebih fokus dan belajar lebih efisien lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Mengerti. Oke.
Nah, selanjutnya itu istirahat. Jadi istirahat itu sangat penting agar tubuh dan otak itu tetap segar. Jadi kalian kalau sudah capek belajar istirahat, jangan dipaksa. Ada yang di sini kalau belajar itu kayak biar capek tetap lanjut. Ada? Kalau banyak tugas biasa begitu Kak. Biasa Lupa sampai istirahat. Ya, sampai begadang. Oke, jadi jadi kalau istirahat itu belajar tanpa jeda bisa mengurangi konsentrasi dan daya ingat. Jadi kalau misalkan kita capek, pasti di antara kalian kalau sudah capek mau dipaksa bagaimana tetap tidak bakalan masuk. Ada yang seperti itu? Nah, jadi kalau kita tips dan triknya itu untuk meningkatkan motivasi belajar, pastikan itu tubuh tetap fit agar proses belajar itu lebih maksimal. Jadi kalau kalian capek ya istirahat, jangan dilanjut. Nanti jeda dulu sekitar 10-15 menit baru lanjut lagi belajar. Oke. Nah, yang ketiga yaitu hindari gangguan. Nah, jadi usahakan belajar di tempat yang bebas gangguan. Misal kalian kalau belajar di rumah kan biasa di tetangganya kayak ada yang pas nyala musik sampai nyaring sekali tuh pasti ada. Nah, jadi itu bisa mengganggu konsentrasi belajarnya kalian. Nah, terus jauhkan juga HP, media sosial dan keramaian seperti tadi. Nah, jadi kalau kalian belajar usahakan HP-nya disimpan dulu tapi pasti ada di antara kalian kalau belajar itu harus atau mendengarkan musik. Ada yang seperti itu kalau belajar harus diiringi dengan musik. Ada siapa? Kalau ini enggak ya, terganggu kalau mendengarkan musik. Lebih senang juga kalau dengar lagu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu cari suasana yang tepat. Nah, jadi temukan belajar tempat yang nyaman. Semisal kalau kita belajar, ada yang biasanya kalau belajar di sini belajar di taman atau di perpustakaan. Lebih belajar di mana? Lebih nyaman belajar di mana? Kalau di sekolah di kelas, kalau di rumah di kamar. Oh, berarti kalau di sini tidak ada orang yang kayak nyaman belajar di tempat keramaian. Kayak kan biasa kalau sekarang itu kan lebih banyak siswa juga belajar di kayak di kafe-kafe. Ada yang biasa seperti itu. Kalau ada yang ada biasa Nah, jadi di sini juga kalau suasana yang tenang itu sesuaikan dengan yang membuat kalian merasa nyaman. Seperti tadi, kalau misalkan kalian lebih nyaman di kamar, ya di kamar saja belajarnya. Tapi kalau rata-rata kelompok itu kan biasa di luar, ya kadang di perpustakaan atau di kafe-kafe, betul? Nah, selanjutnya yaitu belajar bersama teman. Nah, jadi belajar bersama teman bisa memberi motivasi dan memudahkan saat ada kesulitan. Tapi jangan juga kalau belajar bersama temannya pelajarannya ditinggal dilanjut dengan cerita. Ada yang seperti itu? Semua ya. Makanya nggak apa-apa belajar sama teman. Yang penting belajar dulu baru cerita. Jangan cerita dulu baru belajar. Karena kalau kalian cerita dulu pasti pelajarannya tidak selesai tugasnya. Nah, jadi diskusi juga itu bisa membantu memahami materi, tetapi pastikan fokus pada saat belajar. Nah, sampai di sini saya mau kalian untuk satu orang menyimpulkan dari tips dan trik. Tidak apa-apa, mungkin kalian menyimpulkannya itu secara singkat, tidak apa-apa. Ada yang bisa? Oke, silakan. Dari tips dan trik ini kita dapat termotivasi untuk belajar lebih giat, lebih rajin, maupun sendiri dan teman. Ada lagi bisa menyimpulkan? Mungkin ini bisa? Oke. Nah, jadi semoga apa yang kita bahas
bahas dan pelajari bersama itu dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan ke depannya. Jadi teruslah berusaha dan percaya diri pada potensi diri masing-masing dengan sikap positif dan kerja keras. Jadi saya yakin kalian itu mampu mencapai tujuan yang diinginkan, mencapai motivasi belajar yang diinginkan dan tidak bermalas-malasan lagi. Nah, jadi ini ada LKPD, silahkan kalian isi ya. Ya. Kalau selesai silakan kumpul ya. Iya.
Sudah. Oke, nah kalian sudah mengisi KPD. Jadi saya mau di antara kalian ada yang bisa simpulkan lagi kegiatan kita hari ini. Maksudnya kegiatan kalian kita hari ini kayak misalkan apa yang kalian dapatkan dari bimbingan ini. Kalian bisa satu orang? Oke. Suaranya dibesari ya. Bukan teman-teman yang dengar. Kita agar dari ini belajar. Oke, baik. Nah, jadi setelah sesi ini saya berharap kepada kalian untuk dapat menetapkan tujuan belajar yang lebih sederhana dan terjangkau. Jadi ketika kalian berhasil mencapai tujuan tersebut, kalian akan merasakan kepuasan dan usaha yang telah dilakukan. Nah, jadi jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri meskipun hasilnya itu belum sepenuhnya sempurna. Nah, jadi ingatlah setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini ada lembar evaluasi hasil, kalian isi ya. Apa itu konselor? Oh, itu konselor. Konselor itu guru BK. Oh. Mungkin sudah selesai bimbingan kita pada hari ini. Ada yang bisa bimbing doanya satu orang? Ya. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.